belum tidur, aku dengarkan aja ya. Ruang psikologi. Supaya nggak berkat. Sempat saya posting di IG atau di Twitter bahwa ada hal-hal yang itu memang sudah kita terima, tidak boleh diubah. Itu memang dari Tuhan. Lalu ada yang komentar, masa sih nggak boleh berubah kalau memang lebih baik, kenapa enggak? Nah, tunggu dulu. Di sini saya mau clearkan. Karena dua hal-hal yang kita tidak boleh ubah, kita ubah, itu capek banget. Emang nggak bisa, emang nggak boleh. Tapi untuk hal yang kita ubah, kita nggak mau ubah, kan konyol. Jadi itu poin saja. Ada kepribadian, ada kebiasaan. Kepribadian itu apa? Orang yang tertutup, orang yang belak-belakan terbuka ekspresif, orang yang perasa, orang yang logis. Baby Happy Body Fit Pads dengan Apple Technology daya serapnya ekstra 70%. Saatnya bisa lancarkan bisnis. Bayar list. Orang yang perasa, orang yang logis. Nah ini kan bagian-bagian dari kepribadian. Gak boleh diubah. Karena banyak orang salah paham. Oh, aku terlalu pendiam. Kata mamaku, aku jangan pendiam-pendiam banget. Harus kayak kakakku atau kayak adikku yang ceria, yang ceriwis gitu loh. Seolah-olah tuh kita berada pada sebuah kultur bahwa pendiam itu salah gitu loh. Apa yang salah dengan pendiam? Apalagi ada orang tua yang bilang, kamu kalau terlalu pendiam jangan harap sukses. Yakin? Emang pendiam gak bisa sukses? Kalau saya sebutkan nama-nama berikut ini, Anda akan kaget bahwa mereka tuh orang introvert, orang yang pendiam, nggak yang hahaha gitu loh. Bukan berarti saya bilang bahwa yang hahaha nggak bisa sukses. Artinya, saya ingin pecahkan sebuah tembok mental, sebuah tembok stigma bahwa pendiam, introvert itu nggak bisa sukses. Siapa bilang? Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Mozart, Beethoven. Apakah Anda pikir mereka orang-orang ekstrovert yang belak-belakan, yang banyak bercanda, yang hangat sama siapa aja, yang baru kenal bisa langsung intim sama orang, bisa ngobrol dalam? Mereka nggak begitu loh orangnya, tapi mereka sangat legendaris, sangat sukses. Jadi wahai orang tua, berhentilah ngomong ke anakmu, Nduk, Jeng, Nak, kamu jangan terlalu pendiam dong. Abang, jangan terlalu pendiam dong, jangan ngomong gitu. Sampai dia dikasih pendiam, itu ada tujuannya dari Tuhan. Jangan mau mengubah dia. Gitu loh. Setiap kepribadian kita itu petunjuk dari Tuhan untuk nanti kita menjalani apa. Di dunia ini banyak bisnis, banyak pekerjaan yang malah butuh orang pendiam. Coba orang legal, orang administrasi, orang keuangan, kau terlalu heboh, ketawa, bercanda terus. Malah nggak cocok di situ. Nah, apa yang perlu diubah? Kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, ini bukan kepribadian nih. Banyak orang salah paham. Emang dia orangnya gitu. Emang kepribadian dia menunda-nunda pekerjaan. Menunda pekerjaan bukan kepribadian. Contoh lagi, dia mah orangnya negatif thinking emang dari sononya. Yakin dia negatif thinking dari sononya, dari lahir udah negatif thinking. Saya rasa enggak gitu loh. Jadi begini, orang negatif thinking itu karena ada trauma di masa lalu, ada luka batin di masa lalu, sehingga dia sekarang melihat orang tuh pakai kacamata hitam, itu gelap aja kelihatannya. Ya. Nah, jadi maksud saya kebiasaan kebiasaan yang nggak bermanfaat seperti negative thinking, menunda pekerjaan, boros menggunakan uang. Bilang bahwa boros menggunakan uang itu kepribadian. Itu beda. Boros hemat bukan bagian dari kepribadian, itu kebiasaan. Contoh lagi, orang yang suka nyinyir, suka ngomongin orang. Nah ini bukan bagian dari kepribadian loh. Jangan bilang, oh kepribadian dia emang suka ngomongin orang. Begini ya, ada orang yang sangat ekstrovert, sangat ekspresif, tapi dia profesional. Dia nggak ngomongin orang gitu loh. Tapi ada orang pendiam juga nggak ngomongin orang. Jadi ini soal kebiasaan, soal kultur, soal budaya, soal habit kita gitu loh. Jadi gini, maksud saya kalau Anda tipe melankolis, Anda tipe kolerik, sanguin, flegmatis, tipe kepribadian tertentu yang misalkan aku tuh orangnya itu suka bercanda, ya sudah itu kamu, nggak perlu diubah, nggak perlu kemudian cool, diem, kalem. Kamu nanti malah sakit mah migrain insomnia karena itu bukan kamu. Begitu pun kamu orang yang aku tuh nggak bisa terlalu belakang loh Pak orangnya. Kalau sedih ya udah mendem, besok lusa baru cerita, itu pun kalau ada yang bisa aku percaya. Ya sudah itu kamu.
bisa gitu loh. Nah itu nggak boleh diubah karena emang ada tujuannya. Masa ada tujuannya? Oke, saya berikan satu kisah nyata. Ada suatu perusahaan di Jakarta, dia ekspansi ke Kalimantan. Di Kalimantan itu suasananya nggak kondusif. Awal-awal dikirimlah orang dengan tipe yang koleris. Koleris itu yang dominan, yang belak-belakan, yang tegas. Iya, enggak, hitam-hitam, putih gitu, enggak. Yang enggak sulit berubah, yang konsisten gitu, ya, yang tegas lah. Kesana cuma tahan berapa bulan, minta pulang karena nggak kuat, nggak cocok ternyata dengan budaya setempat. Bikin lagi orang berikutnya sama, ini suka bercanda gitu ya, yang heboh, yang ceria, nggak cocok juga karena orang di tempat di mana ditugaskan di sekitar situ tuh secara kultur tidak cocok kalau sering bercanda, suka guyon, suka humor gitu. Mereka orang di sana cukup elegan dan serius. Yang ketiga dikirimlah orang yang pendiam, yang introvert, kerja gitu. Nggak banyak yang ngomong aneh-aneh, nggak banyak bercanda, malah yang paling magang sampai sekarang di situ. Jadi kalau kamu bilang bahwa emang ada yang kerjaan yang mau nerima aku yang model begini, semua orang ada takdir suksesnya, cuma persoalannya harus banyak berdoa, banyak networking supaya ketemu.